Saat ini saya akan melaksanakan wawancara dengan rekan sejawat. Saya akan bertanya mengenai kurangnya penguasaan materi pembelajaran yang berhubungan dengan pedagogik. Menurut Ibu Yeti Pudihang, kira-kira apa penyebab atau kendala sehingga guru kurang penguasaan materi pembelajaran? Menurut saya, jawaban saya, mungkin guru tersebut belum mempelajari materi yang akan dia ajarkan saat itu. Yang kedua, menurut saya, mungkin guru itu harus menambah pengetahuan yang terkait dengan materi yang akan diajarkan hari itu, misalnya menambah wawasan melalui Google atau buku-buku panduan yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, menurut saya, agar lebih memperhatikan kembali model pembelajaran yang akan diajarkan. Kira-kira model pembelajaran bagaimana yang boleh diajarkan sehingga anak-anak ini lebih tertarik untuk belajar. Itu jawaban saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ini saya akan mewawancarai rekan sekerja Ibu Anastasia Tareluan. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saat ini saya akan bertanya mengenai kurangnya minat baca siswa. Menurut Ibu Anastasia, kira-kira penyebabnya karena faktor apa? Menurut saya, sesuai dengan pengalaman saya selama menjadi guru, ada beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga siswa kurang minat dalam membaca. Di antaranya adalah faktor ketertarikan atau kesediaan media yang ada di dalam seperti tidak adanya sudut baca, makanya dalam kelas seharusnya dianjurkan untuk ada pojok baca setiap masing-masing kelas, karena itu merupakan salah satu bentuk usaha guru dalam menarik minat siswa sehingga siswa bisa lebih tertarik lagi dalam membaca. Karena kalau sudut baca menarik, maka siswa pun akan timbul minat yang besar untuk selalu ada di situ untuk membaca. Menurut saya seperti itu. Kemudian faktor internal dari siswa dan faktor eksternal yang ada di lingkungan di mana siswa berada. Misalnya dari guru atau orang tua harus lebih sering lagi memberikan motivasi kepada siswa sehingga siswa lebih terbuka lagi wawasannya untuk menumbuhkan minat dalam membaca. Menurut saya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, siswa yang mampu dalam membaca intonasi dalam teks, kira-kira penyebabnya apa? Untuk siswa yang kurang mampu dalam membaca intonasi dalam setiap teks, kalau di sekolah menengah atau sekolah tingkat atas seperti SMP dan SMA, mungkin itu hal yang tidak wajar kalau masih ada siswa yang kurang mampu membaca intonasi dengan baik. Tapi kalau seperti kita saat ini yang ada guru SD yang ada di tingkat yang awal, menurut saya kurang mampu dalam membaca intonasi itu hal yang wajar, karena siswa di tingkat SD masih perlu banyak sekali bimbingan sehingga mereka bisa bagaimana cara membaca yang baik, intonasi yang baik dan benar seperti apa, itu ada di tingkat SD, karena awal mulanya siswa tahu membaca kan dari SD. Nah, kalau di SD, anak-anak yang belum bisa membaca harus dimaklumi dan perlu lagi terus dibimbing, sehingga setelah dia sudah ada di kelas atas seperti kelas 4, 5, dan 6, itu dia sudah mulai bisa. Kalau di kelas rendah, karena berhubung saya guru kelas rendah, kelas 1, jadi kelas 1 itu memang untuk intonasi belum bisa. Tapi kembali lagi pada guru, bagaimana kreativitas guru mengajarkan cara membaca yang baik dan benar, dan di dalamnya tentu intonasi saat membaca itu harus diperlukan. Jadi kembali lagi kepada setiap guru masing-masing gitu. Pertanyaan selanjutnya, kemampuan membaca siswa di kelas yang tidak merata, kira-kira apa ya penyebabnya? Ya, kan masing-masing anak atau masing-masing manusia sejak lahir itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua individu mempunyai kemampuan yang sama. Begitu juga dengan anak-anak. Nah, anak-anak didik masing-masing mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ada yang memang pas duduk di bangku SD sudah bisa membaca, tapi ada juga yang masuk di SD memang huruf saja mereka ada yang tidak tahu.
karena bervariasi beragam, setiap kemampuan manusia beragam. Jadi anak yang satu tidak bisa disamakan dengan kemampuan anak yang lain. Seperti halnya dalam satu kelas, masing-masing anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan membaca siswa juga begitu, ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, ada yang sudah bisa, ada yang sudah lebih bisa lagi. Jadi semua anak mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Karena sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka pembelajarannya pun tidak sama, tidak disamaratakan dalam satu kelas itu. Jadi yang sudah tahu membaca dia ada di fase yang berbeda dengan anak yang belum tahu membaca. Jadi semua dikembalikan kepada guru. Yang terakhir, siswa yang lambat menulis dan tulisannya tidak dapat terbaca yang membuat proses pembelajaran berjalan lama selesai. Menurut Ibu, kira-kira faktor analisisnya seperti apa? Nah, ini yang seperti ada kaitannya dengan yang saya katakan tadi, karena sekarang kita sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi masing-masing siswa ada fase masing-masing. Dia dikelompokkan, misalnya yang sudah lancar menulis di kelompok yang berbeda dengan yang belum tahu menulis. Memang secara keseluruhan anak yang menulis lambat memang dapat menghambat juga proses pembelajaran, karena materi yang seharusnya sudah bisa selesai di hari yang sudah ditentukan bisa tertunda karena jam tidak cukup untuk menunggu anak-anak yang lambat menulis. Kemudian tulisannya juga yang belum dapat terbaca dengan baik, guru harus lebih ekstra lagi, waktu juga terbuang lebih banyak, terpakai lebih banyak untuk menuntun anak-anak yang belum bisa menulis dengan baik atau membaca lebih dengan baik. Jadi itu semua kembali lagi tergantung pada guru. Semua kembali kepada guru, bagaimana cara dan metode belajar yang bisa digunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Karena yang paling berperan di situ adalah guru. Yang bisa menentukan keberhasilan anak-anak adalah guru. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya katakan tadi, bahwa sekarang sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka anak-anak yang belum tahu menulis atau yang masih pelan dalam menulis dikelompokkan pada fase tersendiri dengan anak-anak yang sudah lancar dan sudah bisa menulis dengan baik. Terima kasih Bu atas waktunya. Ya, Demikian sama-sama. wawancara saya dengan Ibu Anastasia selaku rekan sekerja. Terima kasih Bu. Saat ini saya akan mewawancarai rekan sekerja Bapak Angga. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saat ini saya akan bertanya mengenai hal numerasi. Kira-kira penyebabnya siswa yang kurang memahami mengenai deret bilangan, menurut Bapak kira-kira penyebab atau faktornya karena apa? Itu masalah dalam pemahaman deret bilangan itu ada beberapa hal kesulitan yang dialami oleh siswa. Mungkin dalam mempelajari deret bilangan siswa tidak hafal dan paham tentang konsep bilangan sehingga siswa tidak mampu menjawab dengan baik dan benar. Dan tentu dalam ketelitian juga dalam membuat soal. Dan mungkin ada solusi yang bisa digunakan dalam menjawab deret bilangan itu perlunya ada bimbingan oleh guru secara intens. Juga dalam siswa mengalami kesulitan ada perlunya motivasi dari guru serta memperkuat tentu konsep-konsep urutan bilangan terlebih khusus dalam garis bilangan dan juga penggunaan alat peraga yang baik dan benar. Mungkin hanya itu. Pertanyaan selanjutnya, siswa belum mampu mengalihkan bilangan bersusun. Kira-kira menurut Bapak selaku guru kelas tinggi, kira-kira penyebab faktornya seperti apa? Jadi menurut saya kesulitan belajar siswa dalam mengalihkan bilangan bersusun itu pertama ada kesulitan memahami konsep, dan kedua kesulitan kurang hafalnya siswa dalam perkalian, dan ketiga mungkin kesulitan dalam membedakan simbol-simbol operasi itu. Mungkin faktor-faktornya karena orang tua, keluarga yang kurang perhatian dalam kebiasaan belajar di rumah, mungkin juga kurangnya pengetahuan orang tua.
Dan faktor yang lain mungkin kurang terjalinnya pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan guru yang kurang menarik. Mungkin solusinya bisa memberikan soal latihan setiap hari, memberikan hafalan perkalian setiap hari, menerapkan metode pembelajaran yang menarik, mungkin memberikan motivasi agar siswa lebih mantap lagi dalam belajar untuk mengerjakan soal-soal secara sendiri dan memberikan remedial kepada siswa yang berkesulitan dalam operasi hitung perkalian. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira apa yang menjadi hambatan bagi siswa yang belum mampu melakukan operasi Bapak seperti apa? Kesulitan siswa dalam operasi pembagian itu ada beberapa hal. Mungkin kurang pahamnya konsep pembagian, kesulitan dalam prosedur pembagian bersusun, dan juga mengingat faktor dasar pembagian yang kurang mantap, dan kesulitan juga menghubungkan pemahaman nilai tempat dalam operasi pembagian bersusun, juga kesulitan menulis susunan bilangan pembagian. Kadangkala ada yang terbalik, kadangkala pembagi di luar dan pembilang yang di dalam. Mungkin karena seperti itu, hanya kebalikan. Dan mungkin faktor-faktor yang mempengaruhinya mungkin karena minat belajar, juga karena waktu belajar, mungkin juga ada faktor dari orang tua dan juga faktor dari guru. Dan mungkin solusinya mungkin untuk mengatasi kesulitan dalam pembagian bersusun ini dilakukan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran matematika mengenai konsep pembagian. Penggunaan mungkin alat peraga yang lebih optimal dan menumbuhkan perhatian dan minat belajar siswa dalam konsep pembagian. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak kira-kira apa penyebab anak sulit berkonsentrasi saat pembelajaran? Ada beberapa hal dalam penyebab anak itu sulit dalam berkonsentrasi dalam pembelajaran. Mungkin karena tidak sarapan pagi, mungkin kelelahan, tidak ada motivasi dalam belajar, atau mungkin kurang kemampuan anak dalam mengontrol diri. Mungkin juga ada pengaruh dari luar lingkungan. Dan ada dampak yang terjadi dari gangguan konsentrasi belajar, yaitu siswa tidak dapat menerima tentu dengan baik apa yang dipelajari, sehingga akan menghambat dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Tentu faktor-faktornya ada itu seperti kelelahan, mungkin anak mungkin tidur larut malam karena main-main HP, karena pengaruh teknologi saat ini. Dan mungkin solusinya agar siswa bisa fokus atau bisa konsentrasi dalam belajar, antara lain hilangkan semua hal yang mengganggu konsentrasi siswa dalam belajar. Mungkin ada keributan dari luar sekolah atau keramaian. Mungkin juga bisa menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, atau mungkin siswa dalam waktu disisipkan waktu istirahat saat proses belajar mengajar, dan memberikan satu tugas kepada siswa dalam waktu tertentu. Jangan tidak selalu mungkin ceramah terus, tidak ada tugas yang diberikan sehingga siswa bosan, atau selalu memperhatikan siswa saat kita mengajar. Jangan kita hanya mengajar terus, kita tidak memperhatikan siswa. Dan mungkin juga ada metode atau cara strategi atau apapun yang bisa kita lakukan untuk lebih memperlancar siswa agar bisa berkonsentrasi dalam. Terima kasih Bapak atas waktunya, dan demikian wawancara saya dengan rekan pekerja Bapak Kang Raung. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, terima kasih juga. Tetap semangat. Saat ini saya melakukan wawancara dengan rekan sekerja. Saya akan bertanya mengenai masih ada beberapa siswa kelas 4 yang belum lancar membaca. Jadi selaku sesama guru kelas 4, menurut Bapak Hani Tintingon, bagaimana penyebab ataupun faktor yang menjadi masalah bagi siswa yang belum lancar membaca?
Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Patricia, menurut saya ada dua faktor. Yaitu faktor yang pertama itu dari siswa itu sendiri, ya kemungkinan malas belajar dan masih suka bermain di dalam kelas. Karena itu tidak mampu menyesuaikan dengan teman yang lain yang sudah tahu membaca. Dan faktor yang kedua adalah manfaatan fasilitas sekolah, seperti kalau di kelas kan misalkan ada sudut baca, tidak dimanfaatkan dengan baik, siswa hanya menganggap sebagai hiasan tapi tidak tahu manfaat yang sebenarnya. Kemudian buku-buku bacaan yang tidak dipergunakan, seharusnya digunakan untuk membaca tapi ya tidak digunakan dengan baik. Yang terakhir mungkin perpustakaan, karena di perpustakaan itu ada banyak buku dan banyak pengetahuan. Jadi ya mungkin itu saja menurut saya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saat ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah untuk bertanya mengenai guru menggunakan atau mengajar yang bersifat ceramah. Menurut Ibu Kepala Sekolah, kira-kira kendalanya atau faktor penyebabnya apa, Bu? Seperti kita ketahui bahwa guru itu tidak mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik, seperti menggunakan laptop dan lain-lain. Atau guru itu tidak menguasai metode atau model pembelajaran yang berdasarkan masalah. Kemudian guru itu tidak memperhatikan karakteristik atau kondisi siswa yang ada, seperti terampil siswa. Di SD 83 ini kebanyakan orang tua memberi tanggung jawab sepenuhnya kepada guru, tapi itu kan hanya di sekolah hanya sekitar 5-6 jam. Yang lebih banyak itu siswa berada di rumah, seperti itu. Selanjutnya saya ingin bertanya mengenai guru kurang menguasai dalam membuat pembelajaran berbasis iptek yang menarik. Pendapat Ibu bagaimana? Guru di sini tidak mau mengupdate kemampuan yang berhubungan dengan teknologi. Jadi ada yang tuh guru memang so mahir di komputer, di laptop, tapi ada juga 1-2 orang guru yang belum. Kemudian guru masih mengharapkan bantuan teman guru yang lain yang masih muda untuk membantu pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi. Jadi misalnya guru-guru yang di angkatan di bawah tahun 2010 itu masih kurang menggunakan teknologi atau seperti menggunakan laptop. Makanya guru-guru yang sudah senior banyak yang masih perlu bantuan dari guru-guru yang muda. Demikian wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih Bu. Terima kasih.